Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fadila dari Universitas PGRI Palembang, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, adanya saya di sini dan dibuatnya video wawancara ini adalah untuk mewawancarai salah satu guru SD mengenai pengalaman mengajar, tepatnya di Desa Galisari, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Lalan. Nah, sebelum kita memulai video ini, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Bambang Rahwono, wali kelas 4, mengajar di SD Negeri 2 Galisari, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Nah, jadi sudah berapa lama Bapak mengajar sebagai guru SD? Saya mengajar di guru SD kurang lebih berkisar hampir 20 tahun, dengan 10 tahun kurang lebih honorer, alhamdulillah. Setelah itu diangkat menjadi pegawai negeri dan sampai saat ini masih mengajar di SD Negeri 2 Galisari ini. Nah, sekarang bolehkah saya mendengar bagaimana Bapak memulai ketika pembelajaran akan berlangsung? Ya, seperti biasa, pada saat pembelajaran akan dimulai, itu kita masuk kelas, kemudian bernyanyi, kemudian membaca doa, habis itu mengabsen para siswa. Itu biasanya pada saat sebelum pembelajaran akan dimulai. Cuman untuk kedepannya dengan peraturan menteri yang baru ini, mudah-mudahan bisa terlaksana, karena peraturan kementerian yang baru ini nanti setiap akan masuk sekolah katanya ada istilah senam, kemudian berdoa bersama, dan banyak lagi. Mudah-mudahan dengan adanya menteri yang baru ini, dari pembelajaran yang akan berlangsung, mudah-mudahan bisa memotivasi para siswa lebih maju lagi. Baik, apa saja langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan? Langkah untuk pembelajaran yang menyenangkan itu banyak sekali, bervariasi. Biasanya dalam pembelajaran kita belajar dengan cara bermain. Itu satu. Keduanya, pembelajaran akan memotivasi anak lebih kreatif, lebih memperhatikan, itu biasanya menggunakan sebuah alat peraga. Jadi anak-anak akan lebih terfokus dengan alat peraga yang dibawa oleh seorang guru. Itu biasanya. Kemudian ada lagi metode pembelajaran dengan cara berkelompok. Jadi siswa dikelompokkan, itu akan memotivasi anak akan lebih kreatif dalam dia bertanya. Itu biasanya kalau dibuat kelompok. Nah, setelah itu, bagaimana langkah-langkah Bapak sehingga siswa mau mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian? Dengan proses perlu perhatian, biasanya kita di dalam kelas itu kita memotivasi anak dengan cara itu tadi, sediakan sebuah alat peraga. Misalnya pembelajaran itu supaya di dalam kelas itu tidak vakum. Jadi anak supaya selalu memperhatikan, itu biasanya dengan menggunakan alat peraga tadi, sehingga anak bisa konsentrasi, tidak banyak bercerita. Ya, itu pun tergantung dari beberapa guru. Itu biasanya menggunakan metode pembelajaran. Itu ada yang menggunakan diskusi, sistem kelompok tadi, menggunakan alat peraga, jadi sehingga memotivasi anak lebih kreatif, banyak bertanya. Jadi jangan vakum diam saja. Itu untuk pembelajaran di dalam kelas, supaya kelas itu hidup. Ya, karena kita sebagai seorang guru harus selalu memberikan pelayanan prima kepada anak-anak. Gitu.
Terus bagaimana cara Bapak menghadapi siswa yang nakal atau bandel? Nakal atau bandel. Iya. Nah, itu biasanya ya memang di dalam suatu kelas, wali kelas itu biasanya ketemu dengan anak yang bandel. Itu biasanya kami para dewan guru ya kita panggil per anak ya, mana yang anak kira-kira bandel, nakal, jadi jangan langsung diultimatum, dihukum, jangan. Kita panggil secara pribadi, kasih pengertian. Mungkin di zaman sekarang ini banyak anak yang mempunyai problem baik di rumah, mungkin di sekolah, ataupun teman bermain. Jadi kita harus selalu mengadakan pendekatan kepada anak tersebut yang bandel. Selanjutnya, kita juga karena di lingkungan masyarakat mungkin anak tersebut juga bermain secara tidak ini dengan temannya, jadi kita juga harus berkoordinasi dengan wali muridnya. Wali murid ditanya anak tersebut kegiatannya apa. Nah, mudah-mudahan itu menjadi motivasi anak tersebut yang tadinya bandel, mudah-mudahan dengan kita mengadakan pendekatan kepada wali murid secara langsung, secara nggak langsung anak tersebut mungkin nanti bisa berubah. Lalu jenis tugas apa saja yang Bapak berikan kepada siswa SD? Jenis tugas. Tugas biasanya ya kita para guru di akhir pembelajaran itu kita simpulkan dari hasil pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian untuk kebiasaan seorang guru, terutama yang mungkin saya, itu anak-anak sehabis selesai pembelajaran, mau pulang, sebelum mau pulang itu kita kasih PR. Jadi supaya anak-anak nanti di rumah itu bisa belajar mengerjakan atau belajar kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah, di rumah, secara nggak langsung dengan adanya PR tadi, pasti dipelajari kembali. Itu. Jadi ketika anak nanti masuk, tidak tidak blank gitu. Jadi ditanya lagi kan, otomatis dengan adanya PR tadi, mudah-mudahan anak-anak akan rajin belajar di rumah. Jadi dengan PR. Ya, dikasih PR, mungkin dikasih tugas tambahan, ya, apalagi kelas 4 itu kan, kelas 5, mungkin dengan adanya ANBK ya, kelas 5 terutama, itu harus ekstra pembelajaran. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah, belajar juga harus di rumah. Ya, perlu juga bimbingan wali muridnya. Jadi jangan terlepas antara pihak sekolah dengan wali murid, itu harus berkesinambungan selalu supaya anak-anaknya menjadi anak yang kreatif, cerdas. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai program 7 wacana kebiasaan anak yang akan segera ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia? Nah, untuk program yang akan diwacanakan oleh kementerian, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kami sebagai tenaga pengajar, ya, tenaga pendidik, hanya bisa berdoa mudah-mudahan dengan pergantian menteri ini untuk instansi pendidikan lebih bisa ditingkatkan lagi, bisa maju lagi dengan adanya 7 program tadi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pembelajaran dimulai dengan senam pagi, kemudian berdoa, mungkin bernyanyi. Nah, dengan adanya seperti itu, kemungkinan anak tidak jenuh nantinya, ya, dengan adanya program-program baru. Jadi sudah biasanya kita ganti menteri, kemudian ganti kurikulum. Nah, alhamdulillah mungkin dengan ganti menteri baru ini juga pendidikan bisa berkualitas yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya ini bukan tentang pengalaman mengajar ataupun proses dalam pembelajaran lagi, tetapi bagaimana pesan dan kesan Bapak teruntuk para calon guru SD di tahun yang akan mendatang.
Ya, terima kasih ya. Jadi pesan saya ya selaku tenaga pendidik yang ada di SD Negeri 2 Galisari ini, tepatnya yang berada di wilayah Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, mudah-mudahan dengan adanya sekarang lagi menggebu-gebunya yaitu pengangkatan P3K ya, guru-guru yang muda terutama, mudah-mudahan nanti bisa guru-guru yang baru ini yang muda-muda bisa berkarya, ya, berinovasi, mencerdaskan anak-anak bangsa, ya, karena anak-anak bangsa inilah yang kalian didik ini nanti yang akan menjadi penerus generasi muda. Jadi dengan adanya apa alat ya seperti internet, ya jaringan-jaringan itu, nah itu manfaatkan karena banyak sekali di situ eh, pembelajaran yang dapat diambil, kita belum tahu, kita bisa lihat video dari internet untuk mengenai masalah pendidikan khususnya. Ya, dengan kemajuan itu mudah-mudahan para generasi muda, terutama yang guru-guru muda ini nanti ya, guru-guru penggerak itu kan, nah, mudah-mudahan bisa menjadi lebih bagus lagi generasi muda yang akan datang ini, terutama anak-anak kita yang perlu dididik. Karena dari situlah majunya sebuah negara diawali dari pendidikan. Terakhir, tadi kesannya, jadi kita perlu ingat ya, di sana tuh banyak orang-orang hebat. Ya, guru tuh bukan orang hebat, tapi orang-orang hebat yang ada di sana itu adalah berkat seorang guru. Ingat, guru bukan orang hebat. Ya, tapi orang-orang hebat itu berkat dari seorang guru. Terima kasih. Nah, adapun kesimpulan dari video ini adalah pengalaman mengajar memberikan banyak pembelajaran berharga tentang memahami kebutuhan siswa dan proses pembelajaran yang efektif melibatkan metode kreatif, pendekatan personal, serta kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, demikianlah tadi wawancara saya bersama salah satu guru SD dan terima kasih banyak kepada Pak Bambang atas waktu yang telah diluangkan untuk video wawancara ini. Semoga yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.